Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Bimo Pratama dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam 30 menit ke depan, inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Berita pertama datang dari Komisi 5 DPR RI, dukung optimalisasi program percepatan pembangunan ekonomi kawasan. Dukungan infrastruktur serta transportasi yang lancar menjadi faktor penting terlaksananya program ini. Dalam kunjungan kerja spesifik di Rembang, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mendukung 7 usulan pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang agar segera direalisasikan. 7 usulan pembangunan tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan, pelabuhan, pasar, waduk, tempat pembuangan sampah, penerangan jalan, dan eksploitasi air baku. Kurang lebih 60 lebih kilometer dilewati jalur Pantura. Sebagai sarana pergerakan logistik juga perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat adalah terkait dengan usulan jalan lingkar. Ini menjadi satu bagian penting untuk menunjang beberapa program pemerintah yang sekarang sudah dialokasikan. Senada dengan Tomafi, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menambahkan percepatan pembangunan ekonomi kawasan akan memacu peningkatan perekonomian. Tak hanya di Rembang saja, namun juga di daerah lainnya lewat jalur komoditas logistik yang lebih terintegrasi. Komoditi dari Rembang dibawa ke luar Jawa, ada yang dari luar Jawa masuk ke Rembang. Itu tentu akan memberikan perkembangan perekonomian kepada Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ini, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran secara bertahap hingga tahun 2024. Dari Rembang, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Desakan pencabutan dan revisi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bermunculan disebabkan penggunaan frasa tanpa persetujuan korban. Dianggap berpotensi melegalisasi seks bebas jika kedua belah pihak saling menyetujui. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan, ambiguitas tersebut dapat disampaikan baik-baik kepada Mendikbudristek. Pemerintah harus dapat bersikap terbuka pada masukan publik agar melahirkan kebijakan yang lebih arif dan mengakomodir tuntutan berbagai pihak. Nah itu kalau dirasa keliru ya si menterinya tinggal minta revisi satu kata, tapi kan bisa baik-baik. Kayak begitulah, ada hal yang lebih penting yang harus dilihat. Iya, big picture-nya ini bahwa menteri mengeluarkan sebuah peraturan yang menjaga para mahasiswa. Agustina menegaskan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara substantif harus didukung. Fakta loh sekarang, banyak loh kasus. Di kampus saya hari ini nggak selesai. Mahasiswa, bimbingan, karena dia butuh, maka harus menerima perlakuan-perlakuan seperti itu dan nggak ada solusi. Tapi dengan Permendikbud ini kan, lah loh yang mengatakan, yang melakukan itu dosennya harus digini, jelas. Survei yang dilakukan Kemendikbud pada Oktober 2020, sebanyak 77% terjadi kekerasan seksual dan 27% aduan terkait kekerasan seksual terjadi di kampus. Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Adanya isu revisi Undang-Undang TNI terkait masa dinas perwira tinggi akan diperpanjang selama 2 tahun hingga usia 60 tahun. Pimpinan DPR RI menilai harus dilihat urgensinya serta kajian yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, terkait pernyataan tersebut tentunya harus ada kajian dan tahapan sesuai dengan mekanisme di DPR. Sufmi Dasko berpendapat khusus perpanjangan masa jabatan Panglima dapat dilakukan dengan revisi undang-undang ataupun Perpu. Namun harus dilihat urgensinya terlebih dahulu. Bila memang itu mau dilakukan biasanya melalui kajian dan tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Nah khusus untuk perpanjangan jabatan Panglima, ya alternatif bisa ada 2, bisa kemudian dengan revisi undang-undang atau nanti dikeluarkan Perpu oleh Presiden. Namun itu kita lihat urgensinya tergantung Pak Presiden yang nanti akan memutuskan apakah perlu atau tidak perlu.
Sufmi Dasko Ahmad mengatakan untuk revisi undang-undang tentunya diperlukan kajian secara mendalam dan pastinya membutuhkan waktu dan kesepakatan berbagai pihak terkait. Saya rasa kalau revisinya mau dilakukan itu perlu kajian yang panjang, butuh waktu lebih lama dan saya pikir itu juga harus ada kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apakah itu disepakati atau tidak disepakati, sementara yang saat ini saya baru dengar adalah baru wacana yang disampaikan begitu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari RUU Pengadilan Tinggi sebagai pemenuhan hak asasi manusia di bidang hukum. Tetaplah bersama kami. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio menjelaskan, rancangan undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat. Firman mengatakan pembentukan pengadilan tinggi di berbagai daerah sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sebuah kepastian hukum. Firman berharap dengan adanya rancangan undang-undang ini nantinya, masyarakat dapat lebih cepat dan mudah mendapatkan pelayanan hukum, serta meminimalisir biaya dalam proses perkara. Jangan sampai masyarakat itu tidak mendapatkan suatu kepastian hukum. Dan masyarakat itu harus dilayani secara cepat terhadap kepastian hukum. Karena kalau tidak nanti masyarakat itu akan terkatung-katung tentang masalah hak-haknya secara hukum. Nah oleh karena menyangkut masalah hak asasi manusia, maka kita anggap bahwa pembentukan lembaga-lembaga peradilan ini adalah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan memang ini fundamental sekali. Firman Subagio menambahkan dalam proses pembentukan pengadilan tinggi, pembinaan dan pengawasan akan lebih mudah jika dilakukan Mahkamah Agung, sehingga lebih transparan, akuntabel, dan sesuai harapan. Sudah biayanya tinggi, akan tidak efektif dan tidak efisien. Karena kadang-kadang masyarakat yang mau melakukan proses itu kan harus ke sana. Apalagi situasi di COVID seperti ini. Oleh karena itu, proses pelayanan hukum ini kan istilahnya dengan proses jemput bola. Nah, jemput bola itu dengan adanya kelembagaan diharapkan tingkat kepastian hukum itu jelas dapat dilaksanakan dengan cepat. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendukung kebijakan pemerintah berupa pemberlakuan PPKM level 3 untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2022. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai pemerintah harus bisa mengantisipasi mobilitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022. Maka saya sependapat kalau PPKM level 3 itu menjadi warning system bagi publik bahwa COVID belum selesai. Selama ini kan levelnya turun sehingga ada pergerakan yang hampir normal. Di Jakarta misalnya kita lihat macet aja di mana-mana. Bahkan sudah normal lah saya katakan ya. Ya tentu kalau itu untuk kegiatan ekonomi is okay. Hal serupa disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifah yang sepakat atas kebijakan pemerintah berupa rencana pemberlakuan PPKM level 3 pada hari Natal dan Tahun Baru 2022. Kalau memang itu untuk mengendalikan gelombang ketiga, ya harus dilaksanakan gitu. Tapi memang pemerintah juga harus konsisten dengan itu. Artinya ketika memberlakukan PPKM gelombang ketiga, konsekuensi lain juga harus dipenuhi. Gitu. Kita belajar dari pengalaman gelombang kedua itu kemarin seperti apa. Jangan sampai gelombang ketiga ini terjadi. Komisi 9 DPR RI berharap pemberlakuan PPKM level 3 pada akhir tahun ini dapat diimplementasikan di semua daerah di Indonesia. Vinita dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk menekan kasus penularan COVID-19 terhadap anak-anak usia 6 hingga 12 tahun, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan vaksinasi di seluruh daerah.
sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 dan dapat terus melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Hal ini mengemuka saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti menyatakan, proteksi COVID-19 kepada anak-anak harus menjadi prioritas pemerintah pusat. Artinya memang bukan hanya soal pemerataannya, tapi memang kepentingan daripada anak-anak sendiri untuk mendapatkan proteksi. Tadi juga terkait whole genome sequencing, itu juga ditekankan oleh Menteri Kesehatan karena memang kita perlu penguatan healthy system Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Nur Hadi, menekankan program vaksinasi kepada anak usia 6 hingga 12 tahun tidak harus menunggu target 70% kepada dewasa. Nggak harus menunggu 70% untuk usia dewasa gitu. Ya langsung aja dimulai untuk daerah-daerah untuk vaksinasi anak itu. Kan kita memakai vaksin Sinovac kan dengan rekomendasi Badan POM yang memperbolehkan usia 6 sampai 12 tahun kan. Ya, nggak ada masalah ketika stoknya itu cukup, berjalan beriringan. Di beberapa daerah, utamanya di Jawa, di dapil kami ini, saya melihat antusias warga untuk melakukan vaksinasi itu semangatnya, antusiasnya itu menurun. Hilman Hidayat dan Akbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana, karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut. Keberhasilan Lampung Selatan dalam meningkatkan produksi jagung diapresiasi oleh Komisi 4 DPR RI. Inovasi yang dilakukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Kementerian Pertanian dinilai berperan besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen jagung milik para petani di Desa Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan berikut berita selengkapnya. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Lampung, anggota Komisi 4 DPR RI Dwita Ria Gunadi mengungkapkan, sebelum pemanfaatan lahan difokuskan untuk pertanian jagung, lahan milik para petani belum dikelola dengan maksimal. Pengawasan dan bantuan dari BPTP membantu para petani berinovasi dalam mengelola lahan pertanian, hingga mampu meningkatkan produksi jagung yang sebelumnya hanya mencapai 3-4 ton per masa panen menjadi 7 ton. Ini sudah berhasil dan kita juga mengharapkan pengembangan. Kalau potensinya awalnya itu memang paling banyak di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Nah sekarang dicoba diperbanyak, dimaksimalkan di Lampung Selatan. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menilai Provinsi Lampung memiliki potensi komoditas pangan yang besar, salah satunya komoditas jagung. Sudin mengapresiasi kinerja BPTP yang maksimal dalam memberikan pengawasan kepada para petani. Demikian sekali, maka wilayah-wilayah lain pun harus begitu. Antara BPTP, Litbang, sama Eselon 1 tidak ada kerjasama. Masing-masing jalan. Maka saya bilang nggak, Anda tempatkan dana dengan mekanisme yang tidak melanggar peraturan, tempatkan, jalankan. Udah. Komisi 4 DPR berharap keberhasilan hasil panen jagung di Lampung Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Dari Provinsi Lampung, Alfat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, migrasi televisi analog ke TV digital atau analog switch off akan dilakukan bertahap pada April hingga November 2022. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI meminta Komisi Penyiaran Indonesia bersiap untuk memperkuat pengawasan pada seluruh konten siaran TV digital. Dengan banyaknya kanal dan konten siaran digital dapat memperbesar potensi pelanggaran pada konten siaran. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari menyebut, KPI harus memperkuat pengawasan karena kanal dalam televisi digital akan jauh lebih banyak. Teknologi yang lebih bagus lagi untuk teknik pengawasan konten siarannya. KPI harus mampu melakukan pengawasan lebih baik karena jumlah kanalnya akan lebih banyak. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyebut KPI seharusnya melakukan pengawasan seluruh konten siaran secara komprehensif dan tidak diskriminatif. Nurul menyebut hal ini bisa menjadi awal pengawasan TV digital
yang nantinya akan memiliki banyak kanal dan konten siaran yang harus diawasi oleh KPI. Ada perasaan diskriminatif dari para pelaku industri tersebut. Karena kemudian ternyata siaran-siaran platform itu sama sekali tidak ada sensornya. Dan orang sudah melihat itu bukan di TV tapi di tangan, ya, di gadget dan sebagainya. Nah, ini juga perlu pertimbangan nih. Gimana kalau mau disensor mestinya yang platform juga disensor gitu. Teresia dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita tutup Warta Parlementaria kali ini dengan berita dari PLN. Diminta untuk berani bersaing mendapatkan batu bara dengan harga tinggi. Pasalnya, PLN saat ini kesulitan mendapatkan pasokan batu bara karena harus membeli sesuai acuan penjualan batu bara domestik atau DMO. Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam mengatakan, PLN harus mampu bersaing mendapatkan pasokan batu bara dengan menyesuaikan harga pasar. Sebab di tengah melonjaknya harga batu bara, pengusaha batubara akan memilih untuk mengekspor batubara ke luar negeri. Berdasarkan data Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, harga batubara mencapai puncaknya di tahun ini. Per November 2021, HBA menyentuh angka $215 per ton. Namun, berdasarkan aturan pemerintah, PLN hanya bisa membeli batubara maksimal $70 per ton melalui skema DMO. Persaingan ketat, ya, PLN tertinggal. Padahal dia sudah diberikan kekuasaan macam-macam. Karena ini adalah aset negara satu-satunya. Nah, jangan sampai PLN kita baru ngeh setelah lampu mati semuanya. Saya sangat disayangkan apabila pada situasi saat ini yang kondisinya penuh dengan. Untuk itu, Ridwan Hisyam meminta seluruh jajaran direksi PLN memperbaiki manajemen perusahaan agar di saat harga batubara sedang tinggi, PLN tetap mampu bersaing demi menjaga ketersediaan pasokan cadangan listrik. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Bimo Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria selanjutnya.